Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah saya hari ini sudah selesai vaksin yang kedua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di kantor pusat yang sudah mengarrange ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para wajib pajak yang sudah membayar pajak. Pajaknya dipakai untuk membeli vaksin, diberikan ke masyarakat secara gratis. Tapi jangan lupa 31 Maret, 30 April adalah batas waktu penyampaian SPT. Terima kasih. Pajak kita untuk kita, pajak kita untuk Indonesia sehat. Masih di Galeri Publik dan tentunya kita masih akan berbincang tentang lapor SPT di rumah aja. Lebih awal, lebih nyaman. Oke, sekarang sebelum kita bicara tentang lapor SPT lagi nih Pak Janika ya, saya mau tanya dulu tentang ini dia. Banyak orang yang kayaknya dia kalau mengabaikan pajak. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa Anda tidak bayar pajak? Karena ternyata manfaatnya banyak buat kita, betul ya Pak ya? Betul. Nah, kira-kira apa aja sih Pak manfaatnya untuk masyarakat yang membayarkan itu sendiri? Pajak ya. Pajak kalau di undang-undang itu kan iuran yang dipaksakan ke masyarakat berdasarkan undang-undang. Jadi dan tidak ada imbalan secara langsung. Jadi memang kalau Mbak Dera atau saya atau masyarakat bayar pajak, kok saya nggak dapat imbalan langsung ya. Beda kalau kita beli karcis bioskop, begitu beli langsung nonton kita kan bisa Ya, gitu. betul. Kalau ini kan enggak gitu. Ya, betul. Nah padahal peran pajak itu kalau di APBN mungkin hampir 80% dari kesemua penerimaan di APBN itu berasal dari sektor pajak. Jadi tadi pajak itu untuk apa aja? Ya banyak lah, untuk pembangunan. Dan salah satunya sekarang ini kan sedang pandemi ini, pandemi dan kemudian pemerintah menyediakan vaksin. Nah ini biaya untuk membeli vaksin yang dibagikan gratis ke masyarakat adalah dari pajak sumbernya. Salah satunya. Iya kan kita pengen cepet-cepet udahan ini ya. Iya, betul. Segala macam pembatasan, kemudian juga ancaman ketakutan dari si pandemi ini ya Pak ya. Nah tentunya salah satu ataupun solusi yang menurut saya ya memang betul juga sih yang paling mantep itu ya vaksin ya Pak. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita harus beli vaksin sendiri kayaknya biayanya lumayan juga ya Pak ya. Nah negara bisa membiayai itu ternyata dari pajak. Betul. Wah luar biasa. Nah tentunya juga seperti kita ketahui ya Pak ya, sebelum vaksin ini benar-benar tersebar pun pemerintah mengambil memberikan banyak sekali gitu ya dukungan untuk pandemi ini, betul ya Pak ya. Dan Betul. itu apakah sumbernya dari pajak juga untuk bisa rumah sakit, Iya, perawatan betul. dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dengan ada pandemi ini bahkan APBN kita hampir berapa kemarin ya, lupa saya, hampir 600 triliun ya, itu dibagi untuk kesejahteraan sosial dan sebagainya, untuk insentif pajak dan untuk tadi vaksinnya. Jadi untuk dalam rangka menghadapi pandemi ini, khususnya Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan beberapa insentif yang diberikan ke wajib pajak. Jadi diberikan keringan lah kepada wajib pajak. Untuk yang penghasilannya sampai dengan 200 juta, pajak karyawannya pasal 21 istilah kita itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi banyaklah insentif-insentif yang diberikan ke wajib pajak untuk meringankan mereka dalam rangka pandemi ini.
Oke, nah berarti harus dicek lagi nih ya di slip gajinya ya. Karena ternyata ada keringanan pajak juga ya, Iya, Pak, betul. selama pandemi ini. Nah, otomatis Anda boleh cek tuh berapa pajak yang Anda bayarkan ya, yang dipotong dari penghasilan Anda di bulan ini, gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian Pak, sekarang kalau misalnya tadi Bapak sempat bilang bahwa ternyata memang kalau kita nggak lapor, walaupun kita sudah bayar pajak, tapi kita tidak melaporkan SPT-nya, itu kita bakal kena sanksi ya Pak ya? Sebetulnya kalau sudah bayar pajak, ya tidak lapor ya kena sanksi juga yang Kena tadi sanksi itu. juga ya Pak ya. Nah, terus kemudian sekarang ini kan ada cara untuk melapor yang mudah. Betul. Nah, ini dia, semudah apa sih Pak sebetulnya Pak? Mungkin kalau bagi yang pernah mengisi SPT secara namanya kita e-filing. E-filing, Jadi betul. penyampaian SPT secara elektronik. Betul. Dan ini sudah dimulai kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru lagi bahwa masyarakat bisa menggunakan e-filing ini untuk melaporkan SPT-nya. Gitu. Jadi bisa dilaksanakan bisa dari kantor, bisa sedang di jalan, bisa di rumah, dan ini nggak ada batas waktunya. Mau hari Sabtu bisa, hari Minggu juga bisa. Oh, oke. Selama belum habis. Ya, selama batas waktu penyampaian SPT-nya belum habis. Belum selesai. Ini kan masih ada, tinggal seminggu lagi loh. Betul Iya, ya? betul. Dari mulai sekarang itu berarti tinggal seminggu lagi ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada waktu, malam pun bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, 24 jam, 7 hari dalam seminggu sampai akhir bulan ini. Ya, Sampai oke. 31 Maret. Betul. Nah, jadi berarti Anda segera aja. Nah, cuma masalahnya begini, pengalaman beberapa orang itu agak kebingungan pada saat melakukan pengisian. Apakah nanti pada saat kita melakukannya dari rumah aja gitu ya, Iya, pengisian SPT tadi, apakah ada petunjuk-petunjuknya juga untuk mempermudah atau gimana itu, Pak? Ya. Jadi masyarakat boleh memilih, nanti di sana ada menu yang ada tutorialnya gitu. Jadi untuk mengisi ini baca ini, untuk mengisi ini dari formulir yang didapat dari kantornya seperti ini, nanti ada cara mengisinya dan sebagainya. Oke, jadi memang nanti ada panduannya juga Iya. ya. Jadi tenang aja, Anda nggak akan bingung ya kan? Kalaupun kesulitan ya bisa telepon kantor kita. Bisa juga datang ke kantor pajak. Di kita ada namanya help desk, bisa minta dibantu cara mengisi seperti apa gitu. Oke, baik. Nah selanjutnya, terus kan kalau kita bicara tentang e-filing ya. Nah ini e-filing ini ada yang namanya e-fin. E-fin. Betul ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi e-fin sama e-filing. Ini banyak orang yang juga agak bingung, dan kalau misalnya e-fin yang sudah pernah untuk bisa mendapatkannya seperti Daftar apa? e-fin itu? dah. Iya, karena kalau kita bicara soal mendaftarkan mengisi SPT, kita harus ingat e-finnya itu kan, kita harus Betul, pakai betul. PIN-nya itu. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan. E-fin ya, e-fin itu singkatan dari Electronic Filing Identification Number. Ini nomor ini dipakai oleh wajib pajak ketika melakukan katakanlah transaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak secara online. Gitu. Oke. Jadi kalau saya mau ngisi SPT secara elektronik tadi, nah nomor e-finnya harus dimasukkan. Itu dia, dan e-finnya jangan hilang, nanti bingung sendiri. Betul. Pada saat kita masuk ke halaman awal itu kita harus langsung masukkan e-fin soalnya ya Pak ya. Iya. Betul, seperti itu. Nah nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai e-filing dan juga e-fin. Dan tentunya yang ingin saya tekankan lagi dari perbincangan kita di segmen ini gitu ya, bahwa pemirsa ayo bayar pajaknya dan setelah itu laporkan ya kan. Betul. SPT-nya. Karena apa? Karena kita sendiri kok yang dapetin manfaatnya dari membayar pajak. Mau dong ya kan, semuanya divaksin dan kita bebas dari COVID-19. Jadi semuanya bisa kembali normal, bisa bekerja lagi. Amin. Seperti sedia kala. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya perbincangan kita kali ini. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia.
Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda?